kita lanjutkan pelajaran kita, materi kita dalam pelajaran kimia, khususnya anak-anakku di kelas 12 MIA. Minggu lalu kita sudah belajar bersama di dalam golongan-golongan yang terdapat di dalam materi minggu lalu, yaitu golongan halogen. Dan pada siang hari ini kita melanjutkan materi kita, pelajaran kita adalah golongan alkali, golongan 1A. Golongan alkali yang terdapat di dalam SPU, sistem periodik unsur, itu terdapat pada golongan 1A. Kalau di dalam SPU, dia berada paling di sebelah kiri, ya. Jadi anak-anak bisa lihat di dalam tabel. Dia berada pada jalur di sebelah kiri, ya. Jadi dia berada pada golongan 1A. Itu golongan alkali. Dia berada pada golongan paling kiri di dalam tabel. Bisa anak lihat, jadi dia berada golongan 1A. Jadi dia paling kiri di dalam SPU. Unsur-unsur golongan alkali meliputi Li, litium, Na, natrium, K, kalium, Rb, rubidium, Cs, cesium, dan Fr, transium. Itu yang terdapat di dalam golongan alkali. Ya, bisa dilihat. Lalu sumber-sumber alkali yang terdapat di alam. Golongan alkali yang terdapat di alam dalam bentuk senyawa-senyawa, misalnya NaCl, natrium klorida, kriolit, Na3AlF6, dan lain-lain yang terdapat di dalam senyawa-senyawa dalam bentuk alkali di alam. Berikut kita masuk sifat-sifat unsur alkali. Sifat-sifat unsur alkali merupakan logam yang lunak. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, ya maksudnya yang sini tadi, dalam satu golongan dari atas, jadi maksudnya dari sini ke bawah, ya. Kenapa dia dari atas ke bawah? Jadi bisa dilihat di tabel, dari atas ke bawah itu, dalam satu golongan dari atas ke bawah, sifat logam bertambah. Jari-jari atomnya semakin panjang. Energi ionisasinya makin kecil. Titik didih dan titik leleh makin kecil. Dan sifat basa makin kuat. Itu yang ada di dalam sifat-sifat unsur alkali yang terdapat di dalam golongan 1A dari atas ke bawah, ya. Itu. Lalu logam-logam alkali bersifat reduktor yang kuat, mempunyai warna nyala yang berbeda-beda. Kalau litium, Li, mana litium yang ini? Li, litium merah tua. Ini warnanya, ya. Mempunyai warna nyala yang berbeda. Li, litium itu berwarna merah tua. Lalu natrium kuning, Na. Kalium ungu, kalium warna ungu. Rubidium merah kebiruan, Rb, rubidium. Dan cesium warna biru, ya, cesium. Berikut kita masuk di poin 3,
reaksi-reaksi terhadap unsur alkali. Itu ada beberapa reaksi-reaksi yang terdapat di dalam unsur alkali. Kalau dia bereaksi dengan air dan bereaksi dengan gas hidrogen, air bereaksi dengan H2O, reaksi dengan gas hidrogen bereaksi dengan H2, bereaksi dengan nitrogen N, dan bereaksi dengan oksigen O2. Ini reaksi-reaksi yang terdapat di dalam unsur alkali. Ya, ini golongan 1A. Jadi anak-anak bisa melihat di buku paketnya maupun LKS-nya, melihat reaksi-reaksi yang terdapat di dalam golongan alkali, golongan 1A. Reaksi dengan air H2O, bereaksi dengan gas hidrogen H2, bereaksi dengan gas nitrogen N, dan bereaksi dengan oksigen O2. Lalu kita masuk ke dalam pembuatan logam alkali. Pembuatan logam alkali meliputi kalau dia dalam senyawa NaOH, natrium hidroksida, dibuat dengan cara elektrolisis larutan NaCl. Lalu Na2CO3 dalam bentuk soda, Na2CO3, natrium karbonat, ini dalam bentuk soda. Ya, ini dari kedua senyawa ini dalam pembuatan logam alkali golongan 1A dalam bentuk senyawa-senyawa, anak-anak bisa melihat cara pembuatan logam alkali baik dalam cara elektrolisis maupun dalam Na2CO3 dalam bentuk soda. Berikut kita masuk ke dalam golongan alkali tanah. Nah, ini sudah selesai satu pokok pasal tadi. Ini beda. Golongan anak-anak nanti samakan. Golongan alkali beda dengan alkali ada tanahnya. Ya, alkali yang tadi ini, ya sekarang yang ini golongan alkali tanah. Jadi ada tanahnya. Beda tadi cuma alkali saja. Itu golongan 1A. Lalu alkali tanah ini 2A. Kalau anak-anak di rumah bisa melihat tabel, ya, dia berada pas di sampingnya golongan 1A ini. Jadi bisa buka tabelnya, dia pas di sampingnya golongan 1A, dia 2A. Nah, ini golongan alkali tanah. Alkali tanah. Tadi golongan alkali saja. Ya, ini golongan 1A. Baik, bedakan ya, jangan salah ambil, jangan diputar. 2A ke sebelah sini, 1A ke sini. Ya, ini beda. Golongan alkali pas dia di paling sudut ujung sebelah kiri dan di sampingnya adalah golongan alkali tanah. Unsur-unsur golongan alkali tanah meliputi berilium Be, magnesium Mg, kalsium Ca, strontium Sr, barium Ba, dan radium Ra. Jadi anak-anak bisa melihat simbol-simbol tanda lambang dari golongan 2A ini, golongan alkali tanah. Jadi antara golongan alkali dengan alkali tanah itu beda atom-atom atau unsur-unsur yang ada di dalam golongan alkali maupun alkali tanah. Berikut nomor 1, sumber-sumber alkali tanah. Dalam bentuk senyawa-senyawa di alam, antara lain dalam bentuk batu kapur atau biasa juga dikenal dengan nama pualam, batu kapur atau pualam, batu pualam, itu rumusnya CaCO3, kalsium karbonat CaCO3. Lalu berikut dolomit, dolomit CaCO3 kali MgCO3, dolomit CaCO3 kali MgCO3. Karnalit, gips CaSO4 kali 2H2O, gips, dan lain-lain dalam bentuk senyawa-senyawa dalam golongan alkali tanah.
Berikut poin 2, sifat-sifat unsur alkali tanah. Sifat-sifat unsur alkali tanah meliputi sifat senyawanya lebih keras dari golongan alkali. Ya, jadi golongan 2A ini lebih keras ya sifat-sifatnya dibanding golongan 1A tadi, golongan alkali. Jadi golongan alkali tanah lebih keras dibanding dengan golongan 1A atau golongan alkali. Berikut di bawahnya merupakan logam reaktif dalam satu golongan dari atas ke bawah yang sama dengan cara golongan alkali. Dalam golongan 2A, golongan alkali tanah dari atas ke bawah, ya dari atas ini ya ke bawah, ya dari golongan alkali tanah dari berilium ya sampai dengan Na, ya dari Be ya Be sampai dengan dari atas ke bawah sampai dengan Ra ya radium. Kenapa dia? Ya di sini kita bisa lihat sifat logam semakin bertambah. Itu sifat logamnya dari atas ke bawah, dari berilium sampai dengan radium Ra. Lalu jari-jari atom makin panjang. Ya karena barangkali kita lihat nomor atomnya bertambah. Ya karena nomor atom dari kiri ke kanan jalan ke sana ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru balik 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Itu bisa anak-anak di rumah bisa melihat tabelnya, tabel SPU-nya, tabel sistem produknya. Lalu energi ionisasi makin kecil, ya. Sifat basa makin kuat. Ini sifat basanya. Sifat basa makin kuat, ya. Mempunyai warna nyala yang berbeda-beda. Kalau Ca kalsium, ya, kalsium ini kalsium Ca itu orange kemerahan. Lalu strontium ya, strontium Sr itu merah tua dan Ba barium hijau, kehijauan ya. Ini barium. Berikut kita masuk di poin 3, reaksi-reaksi terhadap unsur alkali, yaitu ada anak-anakku bisa lihat di catatan LKS-nya. Jadi Bapak tidak usah terlalu membahas ke bawah karena bukunya lengkap. Anak-anakku bisa melihat bahan-bahan yang ada atau reaksi-reaksi terhadap unsur alkali tanah, yaitu ada berapa poin ke bawah. Lalu pembuatan logam alkali tanah, itu juga ada pembuatan logam alkali tanah, ya bisa dilihat. Lalu kegunaan alkali tanah dan senyawanya, ya kegunaan alkali tanah dan senyawanya, ya itu juga bisa anak-anakku bisa melihat di bukunya, di LKS-nya atau buku paketnya, kegunaan alkali tanah dan senyawanya. Ya, mudah-mudahan anak-anakku di rumah bisa memperhatikan materi yang Bapak berikan pada hari ini. Semoga anak-anakku juga dapat mengerti, dapat memahami materi yang Bapak berikan, golongan alkali, golongan 1A maupun golongan 2A, golongan alkali tanah. Bapak ada berikan tugas, anak-anakku bisa melihat di buku LKS-nya, buku LKS-nya halaman 60 ya. Jadi ini Bapak berikan tugas atau PR dikerjakan sesuai dengan jam pelajaran dan selesai jam pelajaran dikirim ke Bapak melalui WA atau email Bapak. Mudah-mudahan anak-anakku dapat bekerja dengan baik dan menyelesaikan tugas atau PR ini dengan baik juga. Jadi anak-anakku bisa melihat di buku LKS-nya yang tugas itu halaman 60 nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya.
Ya, jadi mudah-mudahan anak-anakku di rumah dapat mengerti dengan baik. Terima kasih.